dan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggotanya. Pertama ada Mbak Akila, ada Siva, ada Elsa, ada Bagita, sama Bang Kade. Yang pertama itu Mbak Akila. Yang pertama di sini ada pengertian norma. Aturan adalah hasil perbuatan mengatur atau segala sesuatu yang sudah diatur. Caranya menggunakan patokan petunjuk perintah yang telah ditetapkan supaya diturut. Tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan ada sopan santun, tertiban seharusnya, membiasakan dan sebagainya. Biasanya norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati peraturan norma yang ada. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antara manusia dan makhluk luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Norma bersifat mengikat setiap masyarakat. Keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana harus bersikap bertingkah laku dalam masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tentram, aman, dan baik. Norma berisi larangan dan perintah. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian. Di sini ada jenis-jenis norma dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia akhirat. Sumber norma ini adalah kitab suci dari setiap agama yang dianut. Norma agama bersifat abadi dan universal. Abadi berarti norma berlaku selama manusia hidup di dunia, sedangkan universal berarti norma agama berlaku untuk semua umat beragama. Pelanggaran norma agama menimbulkan dosa dan diancam hukuman dari Tuhan di akhirat nanti, sedangkan yang mematuhi akan mendapatkan pahala. Contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menjauhi larangan agama seperti melakukan perjudian, minum minuman keras, mencuri, berbuat fitnah, membunuh dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan perintah agama seperti membantu sesama manusia, menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang lemah. Yang ketiga, melaksanakan ibadah salat tepat pada waktunya. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai sanubari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Pedoman perilaku ini dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Norma kesusilaan memberikan peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sosial seperti cibiran atau cemohan masyarakat sampai diakibatkan jatuh hukuman masyarakat. Ini ada contohnya norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menghargai dan menghormati orang lain, yang kedua menghormati orang lain yang lebih tua, yang ketiga berlaku jujur dan adil dalam masyarakat. Norma kesopanan adalah peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama maupun adat istiadat masyarakat. Norma kesopanan merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar, misalkan perlakuan para anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian
kehidupan sehari-hari, yaitu mematuhi aturan lalu lintas ketika berkendara. 2. Tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. 3. Pembagian aturan dan norma dalam kehidupan masyarakat. Cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Cara atau itu lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Orang-orang yang melanggarnya paling akan mendapat cemooh atau ejekan saja. Contoh ketika selesai makan, seseorang bersendawa atau mengeluarkan bunyi sebagai tanda kekenyangan. Tindakan tersebut dianggap tidak sopan dan oleh karena orang tersebut akan mendapat ejekan atau cemooh. Selanjutnya ada pembagian aturan dan norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada norma kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting, dan karenanya juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan cara atau usage. Yang kedua ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan kebiasaan tertentu yang tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku, melainkan diterima sebagai norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap anggotanya. Yang ketiga ada adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifat kekal serta memiliki keterpaduan atau integritas yang tinggi dengan pola perilaku masyarakat. Yang keempat, fungsi norma aturan dalam masyarakat. Fungsi norma dan aturan dalam masyarakat. Norma dan peraturan lainnya mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Norma dan peraturan lainnya sebagai alat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, aman, dan tentram. Dalam sejarah kehidupan manusia, norma memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dengan fungsi utamanya sebagai pengaturan kehidupan. Norma menjadikan umat manusia hidup dalam keteraturan. Adapun fungsi-fungsi norma dan peraturan yang lainnya antara lain: yang pertama, norma berfungsi untuk memberikan ciri khas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan peradaban. Yang kedua, norma berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, norma berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang bertujuan agar manusia saling mengenal, menghargai, menghormati, dan melayani. Yang keempat, norma berfungsi mengatur hubungan manusia dengan alam ataupun lingkungan. Yang keenam, norma berfungsi mengatur tingkah laku manusia agar terjaga dalam kebaikan. Yang ketujuh, norma berfungsi mendorong terwujudnya nilai-nilai yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aturan yang telah dibuat bersifat mengikat dan mengatur perilaku masyarakat. Keterkaitan itulah yang mampu menciptakan keteraturan dalam hidup. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.